Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Mix. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tiba juga di tanggal 25. Tapi sekarang saya merangkumnya di tanggal 27. Dan entah kapan saya menguploadnya. Biasalah ya, telat dikit gak ngaruh. Dalam pembahasan kali ini yaitu Donghua berjudul Pemberontak Abadi, atau pokoknya ada immortalnya lah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Donghua ini sangat viral di TikTok dan dijuluki sebagai puncak kultivator. Nah, maka dari itu langsung saja kita masuk ke alurnya. Apakah emang layak disebut puncak kultivator? Di awal film kita diperlihatkan oleh 4 orang yang lagi adu mekanik karena memperebutkan barang berharga yaitu mutiara langit. Entah seperti apa barang tersebut, mungkin saja jika berhasil diambil maka akan bisa memperkuat diri. Mungkin ya. Nah, karena orang ini tetap kekeh ingin mempertahankan barang tersebut, maka aksi solo versus squad pun tak terhindarkan. Terlihat orang ini begitu kewalahan menghadapi 3 orang tersebut, namun saat ia menyentuh dahinya, tiba-tiba saja menghasilkan ledakan yang amat luar biasa, dan inilah pemberontak abadi. Kisah akan fokus pada pemuda bernama Teozu yang kelihatannya dia sedang belajar karena akan menghadapi ujian. Hingga singkat waktu, Teozu pun sampai ke rumahnya untuk membantu ayahnya. Terlihat dia sedang bercakap-cakap dengan kedua orang tuanya tentang menyambung kehidupan, yang mana pekerjaan mereka adalah sebagai pembuat patung. Dan siapa sangka dengan bakat mereka, akhirnya mereka bisa membayar uang muka bumi dari desa Xiangba. Dan kabar baiknya lagi, mereka bisa meraup keuntungan hingga sampai sekantong uang. San sedang bercakap-cakap itulah tiba-tiba saja muncul 3 figuran ini untuk menagih hutang, karena ternyata keluarga Teozu memiliki hutang banyak terhadap bos mereka, dan ya, hasil kerja keras mereka selama ini harus cerna karena perihal hutang. Berbagai cara telah sang ibu lakukan untuk mempertahankan uang tersebut, bahkan sang ibu rela memberikan apapun asalkan uangnya jangan diambil dulu, karena uang tersebut untuk dijadikan ongkos anaknya pergi ke pelabuhan nanti. Tak tega orang tuanya berlutut terhadap bajingan ini. Teozu menyuruh ibunya untuk membiarkan orang tersebut pergi. Sementara urusan masa depan, mungkin suatu saat ada rezeki lain. Sebelum orang ini pergi, dia mengingatkan kepada keluarga ini supaya bulan depan harus lebih banyak lagi cari uangnya, agar hutang keluarga Teozu cepat lunas. Setelah bajingan tersebut pergi, terlihat keluarga ini hanya bisa meratapi kesedihan sembari memikirkan betapa kerasnya hidup di dunia ini. Lu punya duit, lu punya kuasa. Padahal tahun ini Teozu akan menghadapi ujian besar di kabupaten. Tapi karena tidak ada uang lagi, jadinya Teozu hanya bisa polonga-polongo saja. Namun sepertinya Teozu tidak mempersalahkan hal tersebut. Tidak bisa sekarang, kan bisa tahun depan. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan orang tuanya. Bisa makan setiap hari dan menjalani hidup dengan normal, bagi Teozu itu sudah cukup. Tak lama muncullah paman keempat yang saat ia datang ia langsung ikut prihatin tentang kekejaman orang yang menagih hutang tadi. Lihatlah semua seisi rumah jadi hancur berantakan. Namun tujuan utama paman keempat datang ke sini ialah untuk mengajak Teozu untuk bergabung ke sekte Hengyu. Kebetulan sekte tersebut dikabarkan sedang menerima murid baru. Paman keempat juga menjelaskan bahwa untuk keluarga Wang, ujian kali ini ada 4. Hingga dia juga telah mempersiapkan tempat Teozu berlatih. Jadi ketika Teozu sudah masuk ke akademi baru, lihatlah apakah 3 bajingan tadi masih berani mengganggu orang tua Teozu. Sebenarnya sang ayah sangat ingin melihat Teozu menjadi kuat. Namun karena takut anaknya kenapa-kenapa, jadinya sang ayah tidak mengizinkan Teozu pergi ke sekte Hengyu. Terlebih lagi tahun ini sang ibu akan mengukir kayu lebih banyak lagi. Jadi alangkah baiknya Teozu mempersiapkan diri saja untuk mengikuti ujian tahun depan. Dan untuk masalah hutang, sepertinya sang ayah sudah pasrah dan akan melunasinya dalam waktu 10 atau 20 tahun nanti. Mendengar penjelasan tersebut, Teozu langsung berlutut sembari memohon kepada orang tuanya tersebut supaya mengizinkan dia berlatih ke sekte Hengyu. Bukannya apa-apa, siapa coba yang tega melihat orang tuanya ditindas terus-menerus? Ingat, hidup ini tidak mudah. Jadi, alangkah baiknya Teozu mencoba hal baru. Terlebih lagi paman keempat sudah mempersiapkan mencari tempat latihan untuk Teozu. Jadi, tidak enak rasanya jika niat baik seorang diabaikan begitu saja.
Singkat waktu, mereka pun OTW untuk mengantarkan Tiozu ke suatu tempat. Adapun orang-orang di sana nanti cara bicaranya sangatlah menusuk ke hati. Jadi sang ayah menyarankan ke anaknya tersebut supaya jangan baperan dan fokuslah pada latihan. Hingga pada akhirnya tak terasa mereka telah sampai ke tempat ini. Saat itulah orang bernama Wang Hao ini langsung menyambut Wang Lin dengan penuh kehangatan. Terlihat ada pemuda yang sepertinya disegani orang-orang dan juga mereka mengumpat tentang orang ini yang ternyata dia sangat disukai dewa berkat bakatnya. Hingga tak lama datanglah dewa ini dengan penuh wibawanya dan ya, orang-orang di sana langsung berlutut menyambut kedatangan dewa tersebut. Sang dewa memandang pemuda tersebut sembari terkesima dengan bakat alami yang ia miliki. Makanya tak heran jika ia dipilih oleh paman seperguruan yang bernama Dosu. Wang Lin dan Wang Hao juga memperkenalkan dirinya. Hingga singkat cerita si dewa mengajak 3 pemuda tersebut untuk segera OTW ke sekte Hangyu. Sebelum berangkat, Wang Lin meminta izin terhadap kedua orang tuanya. Tak lupa Wang Lin juga berpesan kepada mereka agar sehat-sehat selalu. Sementara itu, dia akan terus berlatih untuk menjadi kuat, supaya tidak ada lagi orang yang berani menyinggungnya. Singkat waktu, mereka pun sampai ke desa bernama Desa Yunzong. Hingga singkat cerita, mereka dipertemukan oleh 3 tetua sekte Hangyu. Si tetua menjelaskan bahwa untuk masuk ke sekte Hangyu sangatlah berat. Ada banyak seleksi yang harus mereka lewati. Dalam pemilihan, tentu ada banyak orang yang gugur, dan itu berarti hanya sedikit muridlah yang terpilih. Makanya yang berhasil lolos pemilihan sekte tidak lain dan tidak bukan ialah orang berbakat dan pekerja keras. Setelah bercakap-cakap, 3 tetua ini pun langsung mulai memilih kecocokan masing-masing. Murid yang berada di sebelah kiri itu berarti mereka akan diseleksi lagi. Sedangkan murid yang dipilih sebelah kanan akan dinyatakan lulus. Ada banyak murid yang berada di sebelah kiri, hingga tibalah di giliran pemuda ini. Saat itulah, seketika tetua ini begitu terkesima dengan bakat pemuda tersebut. Makanya tak heran jika adiknya mempromosikannya. Dan pada akhirnya, si pemuda diletakkan di sebelah kanan. Tak hanya dia, pemuda bernama Wang Hao ini juga akan diletakkan ke sebelah kanan. Saat tiba di giliran Wang Hao, dia tiba-tiba berlutut sembari memamerkan tingkat kecerdasannya setinggi 300 tahun spiritual. Hingga si tetua yang merasa kekurangan orang cerdas dan ahli obat-obatan, ia pun langsung memberikan tempat Wang Hao ke sebelah kanan. Dan sekarang giliran Wang Lin, dan ternyata dia diletakkan di sebelah kiri. Itu berarti Wang Lin harus bekerja keras supaya bisa diterima di sekte Hangyu. Setelah pemilihan, salah satu guru sekte ini menjelaskan bahwa jika ingin menjadi kuat, maka harus berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu, jika ingin benar-benar masuk ke sekte, maka para murid ini harus sampai ke puncak tangga langit sebelum matahari terbenam. Dan jika matahari terbenam belum selesai, itu berarti murid dianggap gagal hingga pulang tanpa menjadi apapun. Si Master juga menjelaskan bahwa dalam perjalanan nanti akan ada banyak bahaya dan hal-hal melelahkan lainnya. Jadi jika salah satu murid merasa tidak sanggup lagi, maka katakanlah menyerah. Dengan begitu, pasti akan ada orang yang menyelamatkannya. Dan setelah bercakap-cakap, seleksi menjadi murid pun dimulai. Wang Lin yang sudah biasa bekerja keras, ia tak gentar sedikit pun dalam mendaki puncak tersebut. Walaupun ia diperlakukan tidak baik oleh orang sok keras ini, ia tetap akan terus berusaha. Terlihat murid yang sok keras tadi terbakar. Hingga ia yang tak tahan lagi, dia pun berteriak pertanda dia sudah menyerah. Tak hanya sampai di situ, satu persatu murid di sini pun menyerah karena banyaknya rintangan di sini. Hingga pada akhirnya hanya menyisakan Wang Lin si pekerja keras dan tak pernah menyerah. Walaupun tangannya terbakar oleh api, namun tetap saja ia tidak putus asa sedikit pun. Ia terus mendaki dan mendaki, hingga sedikit lagi Wang Lin akan sampai ke puncak. Namun saat di perjalanan menuju finish, tiba-tiba saja dia dihadang oleh sejenis penghadang yang tak bisa tembus ini. Berbagai cara telah Wang Lin coba supaya bisa naik, namun pada akhirnya usaha Wang Lin harus sirna oleh tembok ini. Dan saat Wang Lin ingin turun, tiba-tiba